Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon Perujakan dan saat ini pukul 9:55, 10 kurang 5 menit dan cuaca di Cirebon sudah seperti ini teman-teman. Panasnya minta ampun. Walaupun ini menjelang siang ya, tapi serasa udah kayak tengah hari. Dan dari stasiun Cirebon Perujakan ini saya akan menuju ke Lempuyangan, Yogyakarta dengan naik kereta api favorit andalan masyarakat apabila bepergian dari Jakarta menuju Yogyakarta, yaitu kereta api Gajah Wong. Nah, seperti apa perjalanannya naik kereta api Gajah Wong? Mari ikuti trip saya. Tampak lobi dari stasiun Cirebon Perujakan seperti ini teman-teman. Lobinya hanya segini aja ya. Tapi kalau kalian yang tidak kebagian tempat duduk di area lobi utama ini, tenang aja, kalian bisa masuk ke dalam sana. Di sana masih ada tempat duduk dan juga beberapa gerai retail makanan teman-teman, dan juga vending machine minuman yang bisa kalian gunakan untuk beli minuman teman-teman. Dan di sebelah sana juga ada tempat bermain anak-anak. Apabila kalian bepergian membawa anak kecil, bisa sambil nunggu kereta ya, kesel-kesel mungkin anaknya bisa mainan dulu di sebelah sana. Dan apabila lurus ke sana lagi, itu ada toilet dan juga musola yang bisa kalian gunakan teman-teman. Dan di stasiun Cirebon Perujakan ini belum ada boarding face recognition ya teman-teman, baru adanya boarding manual aja. Jadi kalau kalian mau boarding, itu kalian masih harus mempersiapkan tiket beserta kartu identitas ya teman-teman. Tidak hanya setor muka seperti di stasiun Cirebon Kejaksan yang di sebelah sana. Nah, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan saya sudah berada di emplacement stasiun Cirebon Perujakan teman-teman. Jadi stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun percabangan antara jalur yang menuju ke arah jalur utara dengan jalur yang menuju ke arah jalur selatan teman-teman. Jalur utara ini nanti melewati Tegal, Pekalongan, Semarang, Bojonegoro sampai Surabaya Pasar Turi. Sedangkan jalur selatan nanti melewati Purwokerto, Kroya, Yogyakarta, Madiun sampai Surabaya Gubeng. Jalur 1 sampai jalur 4 ini merupakan jalur utara, di mana jalur 1 dan 4 adalah jalur belok, sedangkan jalur 2 dan 3 adalah jalur lurusnya teman-teman. Sedangkan jalur 5 itu adalah jalur menuju ke arah Balai Yasa Mekanik Cirebon Perujakan yang ada di ujung sebelah sana tuh teman-teman. Nah, sedangkan untuk jalur 6, 7, 8, dan 9 itu merupakan jalur yang menuju ke arah jalur selatan, ke arah Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, sampai Surabaya Gubeng. Jalur 6 dan jalur 9 adalah jalur beloknya, sedangkan jalur 7 dan 8 adalah jalur lurusnya. Nah, ini ada kereta api Sawung Galih teman-teman. Sawung Galih dari Pasar Senen tujuan akhir Kutoarjo. Dia melintas langsung di jalur 8, di mana di sana adalah jalur lurus yang mengarah ke jalur selatan ke arah Purwokerto, Kutoarjo sampai dengan Jogja dan Surabaya Gubeng. Nah, beloknya ke arah kanan sana ya teman-teman ya. Wah, dia gandeng Sumatera tuh. Mohon perhatian, kami informasikan untuk kedatangan kereta api di stasiun Cirebon Perujakan. Ternyata setelah saya lihat rekamannya tadi, yang tadi lewat itu adalah kereta api Fajar Utama Jogja teman-teman, bukan kereta api Sawung Galih. Mohon maaf salah ya, soalnya rangkaiannya hampir mirip. Dia membawa 2 kelas juga, kelas ekonomi premium dan juga kelas eksekutif dengan bodi stainless steel teman-teman. Iya, saya baru ingat kalau misalkan Sawung Galih dia premiumnya berada di paling belakang ya apabila dari Jakarta, sedangkan eksekutifnya di depan. Tapi tadi posisinya kebalik teman-teman, premiumnya yang di depan, eksekutifnya yang di belakang. Oke, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan sekarang saya sedang menunggu di peron jalur 9 dari keberangkatan kereta api Gajah Wong teman-teman. Karena menurut informasi tadi saya tanya petugas ya, kereta api Gajah Wong akan disiapkan di jalur 9 stasiun Cirebon Perujakan. Sekilas saya akan cerita mengenai kereta api Gajah Wong ini teman-teman. Jadi kereta api Gajah Wong ini lahir pada tahun sekitar 2010 atau 2011 dengan layanan rute Lempuyangan Pasar Senen PP teman-teman. Dahulu kereta api Gajah Wong ini merupakan layanan full kelas ekonomi yang menggunakan
menggunakan ekonomi Kemenhub dengan kapasitas 80 tempat duduk dan kursinya berhadap-hadapan teman-teman. Kalau diibaratkan saat ini seperti kereta api Jakatingkir ya, yang bermain di rute yang sama namun bablas sampai Purwosari. Dan sekarang kereta api Gajah Wong sudah melayani dua kelas teman-teman, yaitu kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Pada zaman COVID kemarin itu kereta api Gajah Wong sempat hilang karena memang tidak ada rangkaiannya dan juga sempat libur lama akibat pandemi teman-teman. Dan setelah 3 tahun lamanya akhirnya kereta api Gajah Wong beroperasi kembali namun dengan rangkaian yang berbeda dan juga kelas yang sedikit upgrade level ya untuk kenyamanannya, yaitu menggunakan ekonomi premium modifikasi dari kereta lawas dan juga kereta eksekutif teman-teman, tetap dengan 2 layanan kelas seperti sebelumnya. Nah, fakta menarik nih, rangkaian kereta api Gajah Wong ini yang menggunakan ekonomi premium modifikasi dan juga eksekutif mild steel itu adalah hasil hibahan dari rangkaian kereta api Bangunkarta yang saat ini kereta api Bangunkarta di rolling dengan kereta api Singasari untuk dinasan rangkaiannya teman-teman. Jadi saya sudah pernah naik juga untuk kereta api Gajah Wong yang mana saya melakukan perjalanan dari Lempuyangan tujuan akhir Pasar Senen yang menurut saya itu worth it banget untuk kalian kaum PJKA pulang Jumat kembali Ahad teman-teman, salah satu pilihan yang cocok. Dan sekarang saya akan mencoba perjalanan kebalikannya, di mana ini perjalanan siang hari dari Jakarta berangkat sekitar pukul 7 lebih dan nanti akan tiba di Lempuyangan sekitar jam 3 lebih teman-teman, dengan waktu tempuh sekitar 7 atau 8 jam apabila dari Jakarta, dan dari Cirebon kurang lebih sekitar 5 jam teman-teman. Dan nanti saat perjalanan kereta api Gajah Wong juga akan mengalami persusulan teman-teman, di mana nanti di stasiun Kebumen kira-kira itu akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga yang mana merupakan raja jalur selatan ini teman-teman. Gak sabar banget saya pengen naik kereta api Gajah Wong, tapi sebelum kereta api Gajah Wongnya datang ini akan ada kereta api Sawung Galih yang akan melintas langsung dulu di sini teman-teman. Kita lihat dulu ya. Nah, kalau ini baru bener Sawung Galih ya teman-teman. Kalau yang tadi Fajar Utama Jogja. Oke, mohon maaf ya. Wah, cakep. Semboyan panjang. Sawung Galih dari Pasar Senen tujuan akhir Kutoarjo. Kalau tadi Fajar Utama Jogja sudah jelas ya dari namanya. Dia melayani rute dari Pasar Senen tujuan akhir ke Yogyakarta. Makanya saya aneh banget nih. Makanya tadi waktu saya lihat bagian belakangnya itu kok aneh banget, tumben-tumbenan Sawung Galih bawa kereta wisata seperti Sumatera ya. Biasanya tuh yang ke arah Jogja gitu. Tapi yang tadi tuh memang ya Fajar Utama Jogja, sudah saya lihat lagi di rekamannya tadi, dan ini baru bener Sawung Galih. Oke, ini dia teman-teman, kereta api Gajah Wongnya sudah tiba dan akan masuk di jalur 9, yang mana ini merupakan jalur perhentian untuk kereta ke arah jalur selatan untuk menaik turunkan penumpang di stasiun Cirebon Perujakan. Lokomotifnya 203 teman-teman, gagah bener. atau nomor pendeknya 20330 Depo Induk Madiun. Untuk keberangkatan dari Jakarta, kelas eksekutif berada di depan ya teman-teman, tepatnya setelah kereta pembangkit, setelah kereta eksekutif, lalu dilanjut ada kereta makannya. Nah, yang ini kereta makannya, ya itu dia nama keretanya ya. Di belakang kereta makan ada kereta ekonomi premium modifikasi teman-teman. Eksekutifnya membawa 2 kereta, ekonominya membawa 5 kereta. Dan saat ini untuk perjalanan saya ke Jogja, saya akan ada di ekonomi 5. Ekonomi 5 yang mana ini kereta paling belakang teman-teman. Oke, tunggu keretanya berhenti dulu, lalu kita masuk yuk. Kita masuk yuk. Kita berangkat dari stasiun Cirebon pukul 10:33. Aslinya sih 10:34 ya, tapi enggak apa-apa lah, mungkin ini menit ke 33-nya udah mau mepet ke 34.
Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman dan lancar sampai tujuan. Nah, mulai dari sini kita mulai berpisah dengan jalur utara ya. Yang kesana ke arah Tegal, Pekalongan, Semarang sampai Surabaya, Pasar Turi. Kita belok ke kanan ke arah Purwokerto. Nanti akan ketemu jalur selatan di Kroya sampai nanti kita finish di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sekarang saya sudah duduk di kursi saya di ekonomi 5 Seat 7A di kereta api Gajah Wong, kereta paling belakang dari rangkaian kereta api ini ya teman-teman. Dan perjalanan saya dari Cirebon menuju Lempuyangan Yogyakarta akan ditempuh dalam waktu 4 jam 59 menit teman-teman. Ya genapin 5 jam lah ya, sedangkan dari Jakartanya apabila menuju ke Jogja dengan kereta ini akan menempuh waktu sekitar 8 jam teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan untuk perjalanan kereta api Gajah Wong ini dalam satu hari terdapat 2 pemberangkatan ya teman-teman, satu dari Jakarta di pagi hari dan satu dari Lempuyangan Yogyakarta di malam hari. Apabila berangkat dari Jakarta itu di stasiun Pasar Senen berangkatnya sekitar jam setengah 8, dan apabila berangkat dari Lempuyangan itu sekitar jam 9 malam teman-teman. Menurut saya sih ini cocok ya, apalagi harganya yang menurut saya cukup bersahabat teman-teman. Harga tiketnya yang tadi saya lihat ya untuk kereta api Gajah Wong apabila di kelas ekonomi itu berada di rentang harga 240.000 sampai dengan 300.000 rupiah, sedangkan untuk kelas eksekutifnya berada di rentang harga 370.000 sampai dengan 450.000 rupiah teman-teman. Harga yang masih cukup terjangkau untuk perjalanan dari Jakarta menuju Jogja, dan perjalanan yang tidak begitu lama sekitar 8 jam kurang atau cepat-cepatnya 7,5 jam teman-teman. Ini menurut saya recommended sih apabila kalian tidak ingin terlalu pagi berangkatnya, atau misalkan menurut kalian kereta api Fajar Utama Jogja itu kepagian, ada kereta api Gajah Wong dengan layanan kelas yang mirip-mirip dan kenyamanan yang hampir sama teman-teman. Dan apabila kembali ke Jakartanya ini enak juga teman-teman, berangkat dari Jogja itu sekitar jam 9 dan nyampe di Jakarta itu sekitar pukul 5 pagi teman-teman. Buat kalian yang mungkin balik dari Jogja ke Jakarta dan mau langsung berangkat kerja dan mau sempatkan mandi-mandi dulu mungkin di kosan atau di kontrakan, bisa banget teman-teman. Ini menurut saya cocok banget untuk teman-teman yang mungkin kaum PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad. Salah satu pilihannya adalah kereta api Gajah Wong ini. Ini saya lakukan perjalanan di weekday ya teman-teman, hari Kamis malam Jumat, dan saya perhatikan untuk penumpangnya juga kereta api Gajah Wong ini so-so ya, lumayan banyak juga teman-teman. Ya perkiraan untuk di kereta ekonomi 5 ini itu sekitar 60 sampai 65 atau mungkin banyak-banyaknya 70% ya teman-teman apabila dipersentasikan gitu. Masih terlihat ada kursi yang kosong tapi tidak terlihat sepi juga teman-teman. Ini hitungannya rame. Oke, sekarang kita lihat dulu fasilitas yang ada di kereta api Gajah Wong kelas ekonomi premium modifikasi. Tentunya kita bisa lihat kursinya ini sudah seperti kereta ekonomi premium, baik di stainless steel maupun yang mild steel seperti di Jayakarta ataupun Wijaya Kusuma ya. Mirip banget kursinya teman-teman, dan kenyamanannya juga mirip-mirip, dan menurut saya ini ruang kakinya lumayan lah untuk bisa selonjor dikit-dikit walaupun memang tidak maksimal ya. Ini saya coba selonjor dan kakinya masih kepentok dengan besi yang ada di depan kursi ini. Ya menurut saya sih lumayan lah segini juga. Dan fasilitas lainnya ada kantong elastis untuk menaruh barang. Di sini ada kantong kresek untuk menaruh sampah, dan di sebelah sini ada mejanya untuk menaruh barang dan gelas. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Colokannya ini belum universal seperti di ekonomi New Generation produksi dari Inka ya.
gitu, masih colokan Indonesia teman-teman. Dan tirai jendelanya ini model gordeng tarik seperti ini, seperti di rumah-rumah ya. Dan ada gantungan kecil untuk menggantung tas kecil atau jaket. Di atasnya ada rak bagasi untuk menyimpan barang, kurang lebih untuk kapasitas bagasinya seperti ini teman-teman. Untuk kalian yang bawa koper besar ini kayaknya nggak bisa masuk di atas ya, harus ditaruh di tempat lain. Dan kalau kalian membawa koper yang ukuran sedang, besarnya tapi tidak terlalu besar, atau ukuran kecil, jelas bisa masuk di sini teman-teman. Ya dihimbau aja kepada teman-teman yang mungkin mau berangkat naik kereta ya, apapun itu keretanya, ya kalau bisa jangan bawa barang-barang yang berlebih lah untuk kenyamanan bersama gitu. Fasilitas lainnya ada toilet juga yang bisa kalian gunakan yang berada di ujung depan dan belakang, tinggal pilih aja. Dan ada CCTV untuk keamanannya. Fasilitas lainnya di kursinya ini ada handrest samping dan juga ada handrest pemisah di tengah teman-teman, untuk pemisah kursi yang berada di pinggir jendela dan juga pinggir gang. Lalu ada reclining seatnya juga teman-teman. Apabila kalian merasa duduknya terlalu tegak, bisa dimiringkan dengan menarik tuas yang berada di pojok sini teman-teman. Tinggal tarik aja lalu sesuaikan kemiringannya sesuai kenyamanan. Tapi saya himbau juga agar menggunakan recliningnya ini tidak terlalu miring ya, karena yang saya coba terakhir naik Gajahwong itu recliningnya benar-benar rebah dan itu enak banget teman-teman. Tapi kasihan juga penumpang yang di belakangnya, takut merasa terlalu sempit. Jadi mohon pengertiannya aja ya. Fasilitas lainnya ada makan dan minum secara berbayar ya, yang bisa kalian dapatkan melalui perama-peram yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan yang berada di belakang eksekutif 3 dan di depan ekonomi 1 apabila berangkat dari Jakarta. Untuk penyejuk udaranya juga ini sudah menggunakan AC sentral ya teman-teman. Ini ekonomi yang saya lihat tadi sekilas ekonomi keluaran tahun 2009, yang mana dulunya ini kereta ekonomi berkapasitas 106 tempat duduk berhadap-hadapan, mirip seperti kereta api Bengawan teman-teman. Tapi sudah dirombak sedemikian rupa dengan kursi yang menggunakan kursi ekonomi premium serta berpendingin udara yang menggunakan AC sentral, tidak lagi menggunakan AC split seperti yang ada di rumah-rumah ya. Dan untuk suhunya sendiri menurut saya ini sudah cukup sejuk teman-teman, walaupun tidak dingin karena faktor cuaca juga di luar yang mungkin panas banget ini ya. Bisa teman-teman lihat itu blue sky-nya cerah banget, langitnya wow banget. Ini kalau RFF bilang ini langit anime ya. Jadi suhu di luar ruangan juga berpengaruh ya mungkin. Tapi menurut saya sih ini udah cukup oke suhunya teman-teman, tidak terlalu gerah. Kita lihat-lihat dulu fasilitas toilet yang ada di kereta api Gajahwong kelas ekonomi ya. Ini nggak ada orang juga, jadi saya bisa masuk. Toiletnya ini bisa digunakan oleh wanita dan laki-laki ya gitu. Oke, kita tutup dulu. Interiornya udah ala-ala kayu aja. Oke, kita lihat dulu toilet dari kereta api Gajahwong kelas ekonomi teman-teman. Kondisinya lumayan bersih dan cukup wangi dengan lantai stainless seperti ini ya. Klosetnya model kloset duduk dan ada tombol flushnya di sebelah sana. Ada wastafelnya juga di sini, kerannya model putar dan ada jet showernya. Di sini ada roll tissue juga, dispenser sabun. Di sini ada cerminnya juga teman-teman. Dan di sini ada tempat sampahnya juga. Lalu ada pegangan tangan dan ini jendelanya model fix, ternyata tidak bisa toilet right ya. Dan di sini ada gantungannya untuk menggantung baju. Di sini ada pengharum ruangan. Di sini juga ada penyedot udaranya teman-teman. Dan saya suka nih untuk interior toiletnya. Di sini dinding-dindingnya sudah dihiasi dengan ala-ala ornamen kayu gini ya. Langit-langitnya juga dihias model-model kayu seperti ini. Bukan kayu asli tapi ya memang jadi kesannya ini udah lumayan cakep sih. Nah ini ada coplokan nih, bukan kayu ternyata. Oke, cakep toiletnya, mantap. Oh iya, saya lupa bilang tadi untuk kalian yang mau mengincar kursi yang berhadapan-hadapan di kereta ekonomi Gajahwong ini, formatnya tidak sama seperti kereta ekonomi premium yang ada di stainless steel maupun di mild steel teman-teman. Ya secara gampangnya sih formatnya beda kayak dengan kereta api Bogowonto ya, dimana kereta api Bogowonto itu seat yang berhadapannya untuk kereta ekonomi premium ada di nomor 10 dan 11. Tapi apabila naik kereta api Gajahwong ini kan pakainya ekonomi premium modifikasi ya. Jadi untuk kursi yang berhadapannya itu tidak sejajar dan tidak sama antara kanan dan kiri teman-teman. Yang berhadap-hadapan apabila kalian naik kereta ekonomi Gajahwong ini ada di nomor 10A
AB dan juga 11 AB. Sedangkan untuk baris CD-nya ada di nomor 12 CD dan juga 13 CD, teman-teman. Silahkan dicatat barangkali untuk menjadi referensi kalian apabila naik kereta api Gajah Wong ini. Dan sejauh ini ya, impresi saya naik kereta api Gajah Wong, ini keretanya benar-benar nyaman, teman-teman. Walaupun kursinya sendiri ini saya rasakan cukup keras ya, udah kayak papan tapi bentuk kursi kayak gitu sih yang saya rasakan. Tapi ya ini juga udah cukup nyaman, teman-teman. Standar kereta ekonomi premium banget untuk kenyamanan duduknya, dan kekedapan di dalam kabinnya sendiri menurut saya sih cukup ya, karena kereta lawas aja ya, secara suspensi maupun kekedapan itu sudah cukup baik sampai sekarang, teman-teman. Dan yang saya dapatkan ini generasi tahun 2009 ya, cukup oke lah untuk melintasi area pegunungan di Purwokerto ini. Sekarang jam 11:31, kita berhenti luar biasa di stasiun Perupuk. Stasiunnya ada di sebelah sana, teman-teman, dan indikasi sinyalnya untuk kereta api Gajah Wong masih merah. Sepertinya kita tunggu aman dulu kereta yang ada di depannya. Dan kereta di depan ini setahu saya apa ya, mungkin Sawung Gali atau Joglo Smarkerto atau Kamandaka mungkin. Yang di belakangnya Sawung Gali saya juga kurang hafal, teman-teman. Buat teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Dan bila kita lihat ke sisi sebelahnya, ini ada kereta ketel BBM dari Larangan Tegal tujuan akhir ke Maos ya, teman-teman. Ini kereta BBM-nya sudah tidak mengangkut minyak lagi. Minyak nggak tuh, BBM maksudnya ya, bahan bakar minyak gitu. Jadi ini dikirim ke Maos Cilacap sana, kondisinya kosongan, teman-teman. Nanti akan diisi lagi atau digandeng lagi dengan rangkaian yang sudah terisi ya untuk lokomotifnya, dan akan dilakukan pengiriman lagi ke arah Larangan Tegal. Dan hal yang saya suka apabila kereta berhenti di stasiun Perupuk ini, pemandangannya indah banget, teman-teman. Bisa dilihat seberang sana, di seberang stasiun itu ada pemandangan bukit sebelah sana memanjang terus bukitnya sampai sini depan emplasmen, dan juga sampai ke ujung sebelah sana, teman-teman. Bener-bener cantik banget. Nah, sekarang jam 11:39 kita sudah berangkat lagi dari stasiun Perupuk. Berhenti di sini tadi sekitar berapa berarti? 8 menit ya. Dari 11:31 ke 11:39. Ya lumayan lama. Tapi di stasiun Perupuk ini kereta api Gajah Wong tidak menaik turunkan penumpang ya, teman-teman. Kita hanya menunggu jalur aman aja karena ada kereta lagi di depan kita. Kita sudah sampai di stasiun Bumi Ayu. Sekarang pukul 11:58. Ini lumayan telat, teman-teman, nyampe Bumi Ayunya. Jadwal normalnya nyampe sini tuh 11:49, telatnya 9 menit. Dan ini juga berhentinya nggak lama-lama di Bumi Ayu, paling sekitar 2 menit aja biasanya kalau udah telat.
tiba di stasiun Purwokerto pukul 12:37. Ini sudah lambat 4 menit ya teman-teman. Oke, kita tiba di Purwokerto, daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Banyumas. Saat ini perjalanan kereta api Gajah Wong sudah tiba di stasiun Purwokerto pukul 12:37, telat 4 menit teman-teman, dan berhentinya sepertinya hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang. Dan stasiun Purwokerto ini merupakan pusat atau stasiun utama di area Kabupaten Banyumas. Semua kelas kereta berhenti di sini teman-teman, mulai dari kereta ekonomi bersubsidi sampai dengan kereta argo kelas atas berhenti di stasiun Purwokerto ini. Dan sepertinya akan diberangkatkan lagi kereta api Gajah Wongnya dari stasiun Purwokerto karena memang sudah telat 4 menit datang di sini ya. Normalnya lagi akan berangkat 12:38 teman-teman. Sekarang sudah pukul 12:39, belnya sudah dibunyikan, kita masuk lagi ke dalam. Oke, ini sudah lapar banget saya, jadi saya mau cari makanan ke kereta makan teman-teman. Lumayan effort teman-teman, dari ekonomi yang paling belakang, dari rangkaian kereta paling belakang ke tengah-tengah. Oke, ini selanjutnya setelah lepas Purwokerto kita akan disuguhkan pemandangan yang tak kalah ciamik, dan kita akan melewati beberapa terowongan dan juga jembatan kereta api Serayu yang sangat indah tentunya teman-teman. Lebih cocoknya kita nikmati dengan makan ya. Oke, OTW dulu ke kereta makan. Nah, di depan saya merupakan kereta makan dari kereta api Gajah Wong. Cukup berisik ya melewati sambungannya. Oke, kita lihat-lihat dulu ya di dalam kereta makannya. Di sini ada ruang operator, lalu di sebelahnya ada ruang kru. Di sebelahnya lagi ada gudang penyimpanan alat, dan sebelahnya ada musolanya juga teman-teman. Jadi jangan khawatir, apabila naik kereta Gajah Wong ini tetap ada musolanya ya. Jadi tidak meninggalkan ibadahnya, dan biasanya sih disediakan sendal wudhunya nih, sendal musola untuk peranti mengambil air wudhu. Oke, ini dia kereta makannya di kereta api Gajah Wong. Di sini adalah meja pantry-nya dan tata ruang untuk meja makannya di sebelah sana teman-teman. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Saya mau pesan dulu ya. Saya sudah membeli pesanan saya untuk makan siang, dan makan siang ini saya cukup mie aja kali ya, nggak mau yang berat-berat dulu. Dan ada menu baru yang saya temukan teman-teman, di mana pop mie-nya yang biasa kita temukan di dalam kereta itu cuma template yang warna merah dan rasa ayam doang. Sekarang warna merahnya beda, saya temukan rasa tori miso. Jadi pop mie tori miso itu dia semacam kayak ramen gitu ya teman-teman. Dan mari kita buka untuk pop mie tori miso. Jadi ini belum ditambahkan bumbu teman-teman, jadi saya harus menaburkan bumbu lagi ke dalam mie ini. Aromanya ini aroma bener-bener kayak ramen banget ya. Saya pinggirin dulu sampah-sampahnya, dan saya mau icip kuahnya dulu. Kuahnya gurih teman-teman, gurih banget, enak, dan khas ramen banget ya. Dan surprisingly, yang saya pikir awalnya ini bakal kayak pedas banget gitu, kayak mie Korea gitu ya, ternyata enggak teman-teman. Menurut saya sih
nggak pedas ya. Mungkin pedasnya juga ya sedang-sedang lah. Buat kalian yang kurang suka pedas, ini bisa jadi menu yang cocok, menu yang cocok buat kalian apabila kalian bosan dengan rasa ayam dan pengen coba rasa baru. Oke sih ini. Dan sekarang saya mau icip mie-nya dulu. Jadi buat kalian yang mungkin mau makan pop mie doang di kereta, mungkin bosan dengan pilihannya itu aja, dan ini bisa jadi alternatif teman-teman buat kalian yang mungkin kurang suka pedas ya. Dan pilihannya setahu saya pop mie di atas kereta itu udah lumayan banyak. Ada 3 varian sekarang, yang rasa ayam yang memang template ya, lalu ada yang pedas doer juga kalau nggak salah, ada yang goreng, ada yang rebus juga, saya kurang hafal sih. Lalu ada tori miso yang kayak yang saya pesen ini teman-teman, ya enak. Untuk yang tori miso ini harganya sedikit lebih mahal 5.000 dari pop mie yang biasanya teman-teman, harganya 15.000 untuk satu cup pop mie tori miso ini. Oke, sesaat lagi keretanya akan tiba di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Ini tadi saya barusan ukur kecepatannya ya dari kereta api Gajah Wong, dan larinya memang tidak sampai 120 km per jam teman-teman. Kereta api Gajah Wong ini hanya terbatas di kecepatan maksimal 100 km per jam, dan mungkin karena bogi yang digunakan juga belum support untuk lari sekencang 120 km per jam teman-teman. Sebagai informasi, untuk bogi kereta dari kereta api Gajah Wong ini tuh masih ada yang menggunakan K5, makanya belum support teman-teman. Dari tadi sejak di Cirebon sampai Perupuk ya, itu yang saya rasakan kereta api Gajah Wong itu larinya pelan banget, sekitar 70-80, dan sekarang baru kerasa nih lari mentok di kecepatan 100 km per jam, yang nggak mentok banget sih, paling anggeran aja 95-97, dan itu sudah termasuk kecepatan tinggi teman-teman. Dan keretanya surprisingly anteng juga teman-teman, anteng dan kedap. Walaupun ini memang modifikasi dari kereta lawas, tapi kenyamanannya nggak kalah dengan kereta-kereta yang baru teman-teman. Gokil. Oke, sekarang pukul 13.48 kita tiba di stasiun Kebumen teman-teman. Nah, penampakan stasiunnya tuh di sebelah sana. Kita keluar dulu ya, karena kereta api Gajah Wong ini berhenti di stasiun Kebumen selama 15 menit teman-teman, dan akan berangkat lagi pada pukul 14.02 karena akan disusul oleh kereta api Raja jalur Jakarta Solo, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan stasiun Kebumen teman-teman. Stasiunnya sekarang udah gede banget pasca pengoperasian double track lintas jalur selatan ya. Saat ini perjalanan kereta api Gajah Wong sudah tiba di jalur 4 stasiun Kebumen. Berhenti di sini seperti yang saya bilang tadi cukup lama teman-teman, selama 15 menit untuk naik turun penumpang. Dan tidak hanya itu, kereta api Argo lagi, mentang-mentang mau disusul Argo ya. Kereta api Gajah Wong maksud saya akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga dari Gambir tujuan akhir Solo Balapan. Wajar karena kereta api Argo Dwi Pangga di lintas selatan ini dari mulai Purwokerto sampai Yogyakarta tidak ada pemberhentian di area Kebumen sendiri teman-teman. Dan untuk wilayah administrasi Kebumen sendiri ini mempunyai 4 stasiun aktif yang melayani pemberangkatan dan kedatangan penumpang kereta api jarak jauh teman-teman. Selain di stasiun Kebumen sendiri, ada juga di stasiun Karanganyar, lalu stasiun Gombong, tadi kereta api Gajah Wong juga berhenti di sana, dan juga ada stasiun Sumpyu. Jadi semakin luas ya jangkauannya untuk wilayah Kabupaten Kebumen sendiri. Jadi teman-teman apabila mau naik kereta dari wilayah Kabupaten Kebumen, tinggal sesuaikan aja domisilinya dengan stasiun terdekatnya di mana. Sekarang bangunan stasiun Kebumen udah jadi gede banget teman-teman. Dulunya ya waktu lintas ini masih single track, bangunannya hanya sampai sini aja nih, dari batas sini sampai ke batas sana ke yang pintu keluar itu teman-teman. Cuma segitu aja. Sekarang udah gede banget, dan emplasementnya sendiri memiliki 5 jalur setahu saya.
Jalur 1 dan 4 ini adalah jalur beloknya, sedangkan jalur 2 dan 3 ini adalah jalur lurusnya. Dan jalur 5 sebelah sana, sebelah kereta api Gajahwong ini, itu merupakan jalur simpannya teman-teman. Dan di perjalanan kali ini saya mendapat nomor sarana K3000925YK. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kereta kelas ekonomi, 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak sendiri atau butuh digerakkan lokomotif. 09 ini adalah tahun produksinya atau tahun mulai dinasnya tahun 2009. 25 ini adalah nomor urut dari tahun mulai dinasnya tersebut. YK ini merupakan kode untuk depo induk kereta Yogyakarta yang bertugas merawat kereta ini teman-teman. Dan jika teman-teman melihat tanda seperti ini apabila naik kereta ya, ini namanya semboyan 21 teman-teman. Semboyan ini artinya merupakan tanda akhir dari sebuah rangkaian kereta. Apabila rangkaian kereta tidak memiliki tanda ini atau papan ini di akhir rangkaiannya, itu bisa dipastikan keretanya tidak bisa jalan teman-teman. Karena apa? Karena rangkaiannya dikhawatirkan ada kekurangan dalam formasi satu rangkaiannya. Jadi harus dipasang ini sebagai tanda bahwa rangkaian ini formasinya atau formasi satu rangkaiannya lengkap dan tidak ada kekurangan satu kereta pun. Semboyan 21 ini apabila di siang hari bertanda papan seperti ini, apabila malam hari dia tandanya menggunakan lampu yang berada di rangkaiannya teman-teman. Just info aja nih ya teman-teman, perjalanan kereta api Gajahwong dan Argo Dwi Pangga itu apabila berangkat dari Jakartanya itu selisihnya bisa sampai 1,5 jam lebih teman-teman. Kereta api Gajahwong berangkat dari Pasar Senen sekitar jam 7.30 kalau nggak salah ya, dan Argo Dwi Pangganya berangkat pukul 8:50. Tapi ketika nyampe ke Bumen, ini Argo Dwi Pangga sudah bisa menyusul dan menyalip kereta api Gajahwong teman-teman. Emang kereta Argo tuh beda sendiri ya, dia emang kastanya udah kasta yang paling tinggi. Saat ini pukul 14:25, kereta api Gajahwong sudah tiba di Stasiun Kutoarjo dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Purworejo teman-teman. Stasiun Kutoarjo ini merupakan stasiun ujung timur dari wilayah operasi 5 Purwokerto, dan stasiun ini pula menjadi terminus untuk beberapa perjalanan kereta api yang start dari Jakarta dan juga dari Bandung teman-teman. Di antaranya ada kereta api Sawung Gali rute Pasar Senen Kutoarjo, lalu ada kereta api Kuto Jaya Utara rute Jakarta Kota Kutoarjo, dan juga kereta api Kuto Jaya Selatan rute Kiara Condong Kutoarjo PP. Dan hanya ada 2 kereta saja yang berjalan langsung di sini teman-teman. Ya sombong banget berarti ya, tidak berhenti dan melayani naik turun penumpang di stasiun ini, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga yang tadi dan juga Argo Lawu dengan rute yang sama seperti kereta api Argo Dwi Pangga. Mayoritas kereta-kereta yang lewat jalur selatan ini memang berhenti di stasiun ini untuk naik turun penumpang teman-teman. Sekelas Argo Willy saja yang dikenal sebagai Raja Jalur Selatan masih berhenti di stasiun ini. Untuk kereta api Gajahwong sendiri berhenti di stasiun Kutoarjo itu 5 menit teman-teman. Dari start pukul 14:25 tibanya nanti akan berangkat lagi sekitar pukul 14:30 menit. Dan stasiun Kutoarjo sekarang sudah berbenah teman-teman, seperti yang kalian lihat di belakang saya ini sudah jadi atau sudah terbentuk untuk peron tinggi dari stasiun Kutoarjo teman-teman. Dan ini sudah terlihat pilar-pilar yang nantinya akan dipasang kanopi di stasiun ini teman-teman. Kanopinya akan memanjang dari ujung peron yang sebelah sana sampai yang ke belakang sana teman-teman. Ini progres yang sangat bagus teman-teman. Semoga sih nanti ke depannya stasiun Kutoarjo lebih nyaman untuk penumpang naik turun di sini. Sekarang jam 14.55, kereta api Gajahwong tiba di Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo. Stasiun Wates ini dia melayani perjalanan ke bandara juga ya teman-teman ya, ke Bandara YIA. Nah, itu untuk ruang tunggu penumpang Bandara YIA-nya.
Oke teman-teman, kereta api Gajah Wong sudah berangkat dari stasiun Wates dan sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Lempuyangan. Sebagai catatan ya, kereta api Gajah Wong ini nanti tidak berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Apabila kalian ingin mengincar turun di stasiun Tugu Yogyakarta dan pengen langsung benar-benar ke Malioboro, mungkin kalian harus pilih kereta api Fajar Utama Jogja, namun dengan keberangkatan yang lebih pagi daripada kereta api Gajah Wong ini di stasiun Pasar Senennya. Saya akan narik kesimpulan dulu untuk perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gajah Wong ini memang jadi opsi terbaik selain kereta api Fajar Utama Jogja maupun Solo untuk keberangkatan dari Jakarta menuju Jogjanya, karena harga tiketnya yang cenderung lebih murah teman-teman dan terjangkau, mulai dari 270.000 sampai 300.000 untuk kelas ekonominya, dan juga untuk kelas eksekutifnya dari harga 370.000 sampai dengan 450.000 rupiah. Menurut saya ini worth to deal banget teman-teman. Yang kedua, perjalanan kereta api Gajah Wong ini memakan waktu 8 jam pas ya, kalau misalkan telat sekitar 2 menit atau 3 menit doang. Ya menurut saya sih ideal lah untuk perjalanan 8 jam yang cukup jauh ya. Ditambah lagi ini perjalanannya sebenarnya kalau tidak disusul dengan kereta api Argo Dwi Pangga itu bisa kurang dari 8 jam lagi teman-teman. Tapi memang perjalanannya sudah seperti itu sistemnya, jadi ya mau gimana lagi. Yang ketiga, perjalanan kereta api Gajah Wong ini menurut saya dari segi jadwal udah cukup ideal teman-teman. Berangkat dari Jakarta pukul 7:30 menurut saya nggak terlalu pagi, standar, dan untuk perjalanan pagi nyampe di Jogjanya sendiri juga standar teman-teman, malah enak banget. Untuk nyampe di Jogja sekitar pukul 3:30 dan kita bisa istirahat dulu di hotel untuk persiapan, dan kalau malamnya mau jalan-jalan di Malioboro atau mau jalan-jalan kemana gitu untuk menikmati suasana malam di Jogja, itu cocok banget teman-teman. Belum lagi jadwal balik dari Jogja menuju Jakartanya yang malam hari, berangkat jam 9 malam dari Lempuyangan dan tiba di Jakartanya sekitar jam 5 pagi. Ini menurut saya cocok banget teman-teman untuk kalian yang mungkin setelah lelah berlibur di Jogja atau ingin kembali ke perantauan ke Jakarta. Itu waktunya ideal banget untuk kalian persiapan dulu setelah tiba di Jakarta, mandi dulu, persiapan dulu sebelum beraktivitas. Cocok banget teman-teman. Jadi menurut saya ini tetap kereta yang recommended dan kereta yang ideal buat kalian kaum PCKA atau kalian yang mau sekedar liburan ke Yogyakarta. Ini bisa jadi pilihan terbaik kalian dari segi harga maupun jadwalnya. So, sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Saya mau siap-siap barang saya dulu agar tidak ada ketinggalan. Selamat datang di kota Yogyakarta. Oke, sekarang pukul 15.24, kereta api Gajah Wong sedang melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta. Seperti yang saya bilang tadi ya, kereta api Gajah Wong ini berhentinya langsung ke Lempuyangan teman-teman, tidak berhenti di stasiun Tugu. Beda dengan kereta api Bogowonto ya, kalau Bogowonto dia masih berhenti di stasiun Tugu ini. Hanya saja untuk kereta api Bogowonto dia berangkat dari Jakartanya tuh malam teman-teman. Jadi kalau kalian mau perjalanan pagi dari Jakarta ke Jogja, mau berhenti di stasiun Tugu, itu ya hindari pilih Gajah Wong teman-teman. Bisa lihat ya, ini penumpangnya walaupun tidak full seat di ekonomi 5, tapi pasti ya kalau kereta ke Jogja tuh selalu ramai tiap harinya teman-teman. Tadi yang saya pantau juga ke depan-depannya ekonomi 1 sampai 4 itu ramai juga teman-teman. Emang Jogja tuh nggak ada matinya ya kalau soal kereta api itu. Mau kereta apapun, entah itu yang keretanya bablas ke Surabaya atau ke Malang tapi lewat Jogja, nah itu kayak jaminan rame keretanya teman-teman. Oke, kita masuk di jalur 2 stasiun Lempuyangan. Sekarang pukul 15.27, awal 6 menit teman-teman. Gokil. Tiba di sini kita dijadwalkan pukul 15.33 ya. Tapi sekarang 15.27 kita sudah tiba di stasiun Lempuyangan teman-teman. Keren, awal 6 menit. Mantap.
Oke, alhamdulillah kita sudah tiba di Yogyakarta di stasiun Lempuyangan, teman-teman. Baru lagi saya merasakan suasana Jogja di tahun 2024 ya. Kayaknya terakhir kesini tuh saya udah lama banget gak kesini. Dan rasanya kangen banget melihat suasana stasiun Lempuyangan yang ramai penumpang turun seperti ini, teman-teman. Dan pintu keluar stasiun Lempuyangan ini apabila kita naik kereta dari arah barat atau dari Jakarta, kita keluar ke arah kanan laju kereta ya, teman-teman. Pintu keluarnya berada di sebelah barat stasiun Lempuyangan. Apabila yang sebelah timur itu adalah pintu keluar untuk penumpang KRL komuter lain Joglo, teman-teman. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dengan selamat dan awal 6 menit dari jadwal, teman-teman. Ini keren banget sih. Keretanya sedang dilangsir untuk menuju jalur Cuci dan akan kembali ke Jakarta pada pukul 9 malam, teman-teman. Saya tidak ragu untuk merekomendasikan kereta api Gajah Wong ini kepada teman-teman semua apabila ingin bepergian naik kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta atau sebaliknya. So, terima kasih yang sudah menemani perjalanan saya dari Cirebon Perujakan sampai tiba di stasiun Lempuyangan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Panugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari stasiun Lempuyangan di kota Yogyakarta. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!